Assalamualaikum, selamat datang di Erikda Berbagi. Mari kita belajar bersama-sama, temukan ketenangan hati, dan jemput pintu rezeki dengan memahami isyarat kehidupan di sekitar kita. Pernah nggak kamu merasa hidup tiba-tiba seperti badai? Semua rencana berantakan. Semua yang kamu pegang terasa lepas. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena masalahnya besar, tapi karena kamu kehilangan kendali. Hari ini, saya mau kasih tahu sesuatu yang jarang banget orang sadari. Bahwa yang membuat seseorang kalah dalam situasi kacau bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena pikirannya ikut kacau. Iya, masalahnya belum tentu menghancurkan, tapi pikiranmu sendiri bisa bayangkan. Dua orang dalam situasi yang sama-sama kehilangan namanya pekerjaan, sama-sama punya tanggungan, sama-sama bingung harus mulai dari mana. Tapi yang satu panik, yang satu lagi tenang. Yang panik mulai overthinking, mulai menyalahkan namanya keadaan, mulai kehilangan arah. Yang tenang diam sejenak, tarik nafas, lalu mulai berpikir, oke, ini bukan akhir. Ini awal dari cara baru. Dan beberapa bulan kemudian, yang tenang itu bangkit. Yang panik masih terjebak di situ-situ aja. Kenapa bisa begitu? Karena ada satu rahasia yang tidak banyak orang tahu. Rahasia pertama adalah tenang itu bukan bakat, tapi keputusan. Banyak orang bilang, ya aku memang orangnya gampang panik. Tidak. Itu bukan sifat. Itu kebiasaan. Tenang itu dilatih. Tenang itu dipilih. Di saat situasi kacau, kamu punya dua pilihan. Ikut kacau atau tetap sadar. Dan orang-orang hebat bukan karena hidupnya selalu mudah, tapi karena mereka memilih tetap tenang saat semua orang kehilangan arah. Rahasia kedua, jangan percaya semua yang ada di pikiran. Saat hidup lagi berantakan, pikiranmu akan jadi liar. Dia akan bilang, udah selesai hidupmu. Ini gak akan bisa diperbaiki. Kamu gagal. Padahal itu cuma suara, bukan fakta. Kamu harus belajar membedakan mana kenyataan dan mana ketakutan. Karena seringkali yang membuat kita hancur itu bukan masalahnya, tapi cerita yang kita ciptakan di kepala kita sendiri. Rahasia ketiga, fokus pada yang bisa dikontrol. Situasi kacau itu memang gak bisa dihindari. Ekonomi bisa turun, orang bisa pergi, rencana bisa gagal.
Tapi selalu ada satu hal yang masih bisa kamu kendalikan, yaitu dirimu sendiri. Cara kamu berpikir, cara kamu merespon, cara kamu melangkah. Orang yang kalah sibuk mengeluh tentang yang tidak bisa dikontrol. Orang yang menang fokus pada yang masih bisa dilakukan. Rahasia keempat, diam itu sebuah kekuatan. Di saat dunia ribut, orang kuat justru diam. Bukan diam karena menyerah, tapi diam untuk melihat lebih jelas. Kadang kamu tidak butuh namanya solusi cepat. Kamu butuh kejernihan. Dan kejernihan hanya datang saat kamu berhenti panik. Jadi kalau hidupmu lagi kacau, janganlah langsung bereaksi. Diam, tarik nafas dalam-dalam, rasakan. Karena disitulah kekuatan akan muncul. Rahasia kelima, terima dulu, baru ubah. Banyak orang ingin cepat keluar dari masalah, tapi mereka belum menerima kenyataan. Mereka masih denial, masih marah, masih menyalahkan. Padahal selama kamu belum menerima, kamu belum siap bergerak. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima itu artinya, oke, ini memang terjadi. Sekarang apa langkah berikutnya? Dan dari situlah perubahan akan dimulai. Rahasia keenam, jangan kehilangan yang namanya rasa syukur. Ini yang paling sulit, tapi paling kuat. Saat hidup lagi kacau, bersyukur terasa aneh. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Bersyukur bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu masih punya yang namanya kesempatan. Masih hidup, masih bisa berpikir, masih bisa untuk bangkit. Dan percaya atau tidak, orang yang tetap bersyukur di tengah kekacauan, pikirannya lebih jernih, hatinya lebih kuat, dan langkahnya pasti lebih tepat. Rahasia ketujuh, jangan buru-buru ingin menang. Banyak orang ingin cepat selesai, cepat berhasil, cepat keluar dari masalah. Tapi ketenangan tidak datang dari kecepatan. Ketenangan datang dari kejelasan. Kadang kamu perlu melewati yang namanya fase kacau itu, yaitu untuk belajar, untuk tumbuh, untuk jadi lebih kuat. Karena tanpa tekanan, kamu tidak akan pernah berubah. Dan ini rahasia terakhir. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Serius. Masalah yang kamu hadapi hari ini mungkin terasa berat. Tapi coba kamu ingat, berapa banyak hal yang dulu kamu pikir
tidak bisa dilewati, tapi ternyata kamu melewatinya. Berapa banyak momen di mana kamu hampir menyerah, tapi kamu tetap bertahan. Itu bukti bahwa kamu bukan orang lemah. Kamu hanya lupa seberapa kuat dirimu. Jadi mulai hari ini, saat hidupmu kacau, janganlah ikut kacau. Saat keadaan tidak jelas, jadilah orang yang tetap jernih. Saat semua orang panik, jadilah orang yang tetap tenang. Karena pada akhirnya, orang yang menang dalam hidup bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa menjaga dirinya tetap tenang di tengah badai. Dan kalau kamu bisa itu, maka percayalah, bukan hanya kamu akan bertahan, kamu akan menjadi pemenangnya. Salam Erida Berbagi.